Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat, masih di pembahasan mengenai filsafat sejarah. Jadi sejarah manusia itu dimulai sejak kapan? Teologi memiliki argumentasi, bisa sejak Nabi Adam. Juga sains juga berusaha untuk mencari dari mana hadirnya manusia. Apakah Adam itu sosok yang fiksi atau memang dia ada atau faktual? Dan pemikiran ini menjadi bagian yang sangat penting dari mana manusia itu hadir. Sebelum kita berbicara bangsa itu dari mana hadir gitu kan, kita berbicara dulu manusia hadir dari mana. Dan ada teori sains yang saat itu sedang mungkin di zamannya sedang dianggap argumentasi yang paling ilmiah, adalah tentang teori Darwin, teori evolusi Darwin, bahwa manusia ini mengalami evolusi gitu kan. Ya, di dalam spiritualitas itu juga manusia misalnya memang menjalani suatu evolusi. Penjelasan misalnya dari Jalaluddin Rumi, dulunya manusia itu sebagai mineral yang keras, terus mineral yang halus, kemudian menjadi hewan, kemudian menjadi manusia. Yang jadi mengalami evolusi itu apanya? Fisiknya atau jiwanya? Ya tentu saja setiap jiwa itu membutuhkan jisim atau membutuhkan badan. Nah, dalam teori evolusi Darwin ini dijelaskan bahwa dengan pendekatan secara penemuan artefak tulang belulang atau fosil manusia, juga dengan pendekatan dari gen saat itu, yang menjelaskan bahwa manusia memiliki kedekatan atau kekerabatan dengan binatang. Jadi manusia itu berasal dari suatu kehendak alam. Kehendak alam, dia mengalami suatu evolusi. Evolusi ini bisa berhasil dan bisa gagal. Yang berhenti berevolusi itu ya mungkin binatang. Dia tidak menjadi manusia lagi, dan ada yang berubah menjadi manusia, maka evolusinya berhasil. Nah, dari sini pertanyaan bagi para agamawan itu kan, pertama bahwa apakah manusia itu kan berasal dari Tuhan. Ketika mengatakan bahwa manusia itu berasal dari alam, yaitu berusaha akan mendelegitimasi tentang proses penciptaan, mungkin seperti itu. Meskipun di dalam ayat suci juga dijelaskan bahwa manusia itu berasal dari tanah gitu kan. Yaitu dari alam juga manusia itu. Tapi pada akhirnya cerita tentang teori Darwin ini menjelaskan bahwa manusia mengalami evolusi fisik, kesadaran. Awalnya dia itu berasal dari binatang ya. Yang paling dekat dengan manusia itu adalah kera gitu. Jadi ada suatu evolusi yang gagal gitu ya. Pertama ini akan ditunjukkan kepada Tuhan, Tuhan yang mengalami kegagalan dalam memproses manusia. Kedua, manusia diciptakan seharusnya sempurna tapi tidak sempurna. Apakah ini perbuatan Tuhan juga? Dan ini adalah menjadi sesuatu yang sangat menarik di dalam perkembangan sains itu. Karena di dalam doktrin, khususnya ketika Charles Darwin berhadapan dengan gereja, menyatakan bahwa manusia itu ciptaan Tuhan yang baik, imago Dei gitu kan. Dia ya jadi manusia, langsung jadi manusia, tidak menjadi hewan dulu gitu. Dan tentu saja pembuktian Charles Darwin ini memang membutuhkan suatu pembuktian yang fisik, sehingga dicarikanlah fosil-fosil yang saat itu mungkin bentuk muka manusia itu mirip seperti monyet gitu, seperti kera mungkin. Dan itu bisa dijadikan suatu legitimasi atau suatu argumentasi bahwa manusia pernah mengalami fase ini.
Di Pulau Jawa juga kan banyak, ada misalnya Meganthropus javanicus atau apa Paleon Homo solensis. Ya, ada manusia yang memiliki bentuk muka, postur badan ya seperti kera apa. Tapi apakah itu memang manusia? Ya tentu saja ini perlu perkajian tentang kajian arkeologi ya. Dan tentu saja ilmu semakin berkembang, ada tentang pembuktian genetik. Jadi manusia memiliki gen, udah memahami tentang kromosom. Dan ini pembahasan mengenai ini menjadi sangat menarik di dalam perkembangan sains. Tapi menariknya ketika awal-awal perkembangan tentang teori Darwinisme ini, yang tentu saja yang mengalami gerah itu adalah para pemuka agama. Mereka menyatakan bahwa manusia itu sempurna, manusia itu sebagai citra Tuhan yang tidak mungkinlah dia menjadi binatang sebelum itu. Atau ini juga kalau terjadi suatu evolusi yang gagal, maka apakah ini kegagalan Tuhan? Ini juga kan tentu saja bermasalah secara teologis. Nah, perkembangan Darwinisme ini tentu saja suatu upaya untuk memahami tentang perkembangan manusia, evolusi manusia gitu sampai sekarang gitu kan. Tapi memang ini juga melandasi tentang penelitian mengenai manusia dan betapa pentingnya juga untuk memahami tentang manusia baik dari secara fisiknya juga secara fakta mengenai perkembangan manusia di seluruh dunia ya. Ya bukan hanya manusia Eropa saja, ada Cina, Persia, Melayu. Ini juga penting sekali. Jadi evolusi di sini memang evolusi secara fisik ya. Perkembangan tubuh, perkembangan besar kepala yang menentukan bagaimana kecerdasannya, IQ-nya, dan bagaimana kehidupan mereka, apakah zaman batu atau zaman mulai menggunakan perkakas. Ini menjadi suatu landasan memahami tentang manusia. Yang pasti manusia menjalani kehidupannya saat itu dengan perlahan-lahan. Mereka hidup bersama alam. Mereka hanya membuat satu tempat wilayah saja untuk tempat tinggal, kemudian menanam sayuran, menanam makanan, gandum mungkin untuk bertahan hidup saja. Selain itu mereka berkembang dengan zaman. Dan menurut Arnold Toynbee itu kan ada teori response and challenge. Dengan adanya tantangan, kendala alam, mereka mulai bisa mengatasi alam. Dan lahirlah sampai sekarang itu zaman modernitas dengan perkembangan teknologi dan sains informasi ya. Jadi yang pasti apakah manusia ini berasal dari Tuhan? Tentu saja argumentasinya bisa kita temukan di dalam kitab suci bahwa Tuhan menciptakan manusia berasal dari tanah misalnya. Atau bisa secara sains dijelaskan ya manusia berasal dari alam. Setuju juga, tapi persoalannya di sini siapakah yang menghidupkan atau menciptakan manusia? Apakah Tuhan ataukah alam? Dan ketika dinyatakan bahwa yang hadirnya manusia itu karena proses alam, ini bukan karena ciptaan Tuhan. Nah, disinilah orang menyatakan bahwa Darwin itu sebagai seorang yang ateis, gitu kan? Wah, ini persoalan eksplorasi menjadi suatu persoalan teologi ya. Dan di sini manusia mulai memikirkan tentang apakah benar teori evolusi Darwin ini. Tetapi sains itu bersifat terbuka, berusaha untuk mencari pembenaran mungkin ya. Darwin juga berusaha mencari bukti-bukti tentang tengkorak Piltdown mungkin ya. Juga tentang perkembangan spesies binatang, perkembangan binatang, evolusi binatang. Dan di sini memberikan suatu semangat untuk mempelajari manusia. Dan tentu saja ini bagi perkembangan sains biologi menjadi penting juga. Lalu filsafat berusaha untuk memandang bahwa pendapat Darwin ini ya
pendapat berdasarkan analisis evolusi yang mungkin bisa dibenarkan. Tapi ini persoalan pembenaran juga. Dan perkembangan sains itu kan harus terbuka terhadap fakta baru. Langsung ada penelitian tentang genetik yang lebih canggih sekarang. Ini membuktikan apakah manusia itu memiliki jiwa. Kalau membahas jiwa nggak susah lah, tapi apakah memiliki gen dari binatang? Ya tentu saja mungkin kita memiliki gen dari binatang karena setiap hari kita mungkin makan daging, kita makan ayam makan ulat. Di dalam diri gen kita ini ada berbagai unsur ya, gen gitu. Nah, tentang jiwa ya, ini persoalan yang sangat misterius juga. Jika jiwa hanya direduksi kepada suatu kesadaran otak gitu ya, kecerdasan itu dihubungkan dengan akal saja, otak saja secara fisik. Disinilah memang keinginan sains itu sebenarnya ingin realistis gitu, tapi memahami tentang kesadaran untuk direduksi menjadi hal fisik ya tentu saja beberapa pendapat ya tidak bisa demikian. Ya kesadaran itu sebagai suatu pancaran dari jiwa ya, kesadaran itu posisinya substansi manusia setelah nafs dan tubuh ini gitu. Jadi teori Darwin membuat manusia tercengang gitu ya, bahwa ternyata kita ini bagian dari alam, dan memang kita ini bagian dari alam. Tapi persoalan kita diciptakan oleh alam, apakah kita diciptakan oleh Tuhan? Agama menjelaskan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan tentu saja. Dan kalau memang teori evolusi ini menjelaskan bahwa manusia ini berasal dari proses seleksi alam gitu, ini menjadi salah satu pemikiran juga. Ini makanya dari disebut dengan naturalisme. Berbeda dengan Hegel berbicara tentang evolusi di sini adalah evolusi kesadaran, memahami kenyataan, memahami evolusi hidup. Inilah sangat berbeda dengan yang dipahami oleh Darwin yang cenderung bersifat materialis. Tapi Hegel bersifat idealis. Ini yang membedakan antara kajian filsafat alam dengan filsafat sejarah di sini. Sehingga memang naturalistik dari Hegel ini dari Darwin ini menjadi tantangan untuk dijawab oleh para rasionalis, oleh para empirisisme tersendiri, dan juga oleh para sains di zaman ini. Tapi jika itu sudah selesai, mana yang lebih banyak buktinya, ya itulah yang bisa kita terima. Tapi teori Darwin ini mempengaruhi kita untuk bisa memahami tentang diri kita sendiri. Dan kayaknya Darwin juga untuk berusaha untuk memahami dirinya sendiri gitu. Dan dia menyatakan misalnya kita ada fase pernah menjadi binatang, itu ada fase terrelasi dengan kera gitu. Mungkin bagian dari perjalanan manusia gitu. Terima kasih.